Gisela yang sementara mengajar Sola menggambar, menemukan Malter berdiri di depan pintunya. Pemuda itu meletakkan jari telunjuknya di antara bibir, memberi isyarat agar dia tetap tenang dan tidak membuat Sola curiga. Wanita itu hanya mengedipkan sebelah matanya sebagai tanda persetujuan sebelum kembali menyibukkan diri. Namun rencana mereka ternyata gagal setelah putra sulung Malter mencium aroma parfum ayahnya. Sontak dia menoleh, matanya serta merta cerah. Dia meletakkan asal pensil warnanya dan bergegas berlari menuju sang ayah. Ayah. Akibatnya, 3 saudaranya yang lain juga mengalihkan perhatian ke arah pintu masuk. Kemudian, ketiganya ikut berhamburan menghampiri ayah mereka. Ayah. Dalam sekejap, 2 kaki Malter diisi oleh 4 bocah. Malter menggaruk pelipisnya sambil menyalahkan si sulung, "Serki, hidungmu setajam anjing pelacak. Ayah tidak pernah berhasil mengejutkan adik-adikmu selama kamu masih bersama mereka." Gerutunya. Itu karena aroma ayah, tidak ada yang memiliki bau seperti ayah. Serki tersenyum penuh hingga matanya melengkung ke atas. Dari bentuk wajah sampai senyumnya benar-benar mirip Harlon, pikir Malter. Dia seketika membuang nafas kemudian melirik anak keduanya, dan itu masih dengan wajah yang serupa kakaknya. Karbon dioksida yang dia keluarkan semakin besar. Lalu menyentuh kepala keduanya, masih membawa masker bersama kalian. Kedua anak berusia 6 tahun itu mengangguk sembari memperlihatkan masker dari saku seragam mereka. Gisela yang diam menonton, kini bangkit mendekati 5 laki-laki di ambang pintu rumahnya. "Kamu tidak perlu khawatir, Mal. Tidak ada yang melihat wajah mereka hari ini, sama seperti sebelum-sebelumnya." Malter meluruskan pandangannya ke wanita itu. Dia mengulas senyum tipis di mulutnya. "Aku hanya sekedar bertanya, Sela." Wanita itu tertawa kecil sebelum mempersilahkan Malter duduk. "Tidak perlu berbohong padaku. Matamu sudah menjelaskan semuanya kepadaku." Pemuda yang sekarang menjadi bahan permainan oleh keempat putranya sendiri, menjawab, "Aku tahu, Bu." Gisela adalah wanita yang cantik, namun mendengar panggilan, "Bu," yang disematkan padanya membuat wajahnya langsung jelek. "Malter. Aku masih seumuran kamu, Ham. Hei. Pernahkah kamu melihat seseorang yang lebih tua 2 tahun darimu berkata bahwa dia seumuran kamu?" Ucap Malter penuh sindiran. "Malter." Gisela menggeram pelan dengan wajah merah penuh malu. "Baik-baik, aku salah, Nona, hahaha. Ayah, jangan menggoda ibu Giselle lagi." Si bungsu, Archer menegur ayahnya. Luke yang berada di urutan ketiga juga ikut serta menasehati, "Umur 26 bukan berarti tua, ayah." Malter mengusak-usak rambut keduanya. "Anak-anak ayah sangat bijaksana. Luke dan Archer mirip denganmu. Tapi untuk sifat, tidak satupun dari mereka yang mengikuti kelakuanmu, Tuan Lajang Abadi." Cibir Gisela. Air muka Malter berubah masam. "Sela, jangan mengejekku. Suatu hari aku akan memamerkanmu suamiku yang tampan." "Kamu sudah memilikinya." Wanita itu menyeringai rendah. Pihak lain sontak memalingkan wajah. "Dia tidak akan masuk dalam daftar suamiku. Tapi setidaknya dia telah berkontribusi dalam pembentukan anak-anakmu." Gisela tertawa lagi. Wajah Malter kian tertekuk, dia lantas menyuruh anak-anaknya untuk membereskan peralatan menggambar. Memakaikan Serki dan Omike masker terus berkata pada Gisela, "Terima kasih telah menjaga mereka, Sela. Kami permisi." Sola melambaikan tangan kecil mereka kepada sang guru. "Sampai jumpa, Ibu Giselle." Seru mereka bersamaan. Gisela tergelak gemas seraya membalas melambai-lambaikan tangannya. "Sampai jumpa juga." Begitu di pinggir jalan Malter menghentikan taksi dan membawa keempat anaknya masuk satu persatu. "Tolong antarkan kami ke jalan," ucapnya kepada supir. "Baik, Tuan." Disebabkan oleh kursi taksi yang terbatas, Archer harus duduk di pangkuan ayahnya. Sebenarnya ini sering mereka lakukan sebab Sola benar-benar menolak duduk di kursi depan. Luke menyentuh baju ayahnya. "Ayah, aku juga ingin duduk di pahamu." Pintanya penuh harap. Tetapi Archer yang ingin memonopoli ayahnya seorang diri, segera menunjukkan ekspresi ketidaksetujuannya dengan memeluk erat tubuh ayahnya. "Tidak boleh. Kemarin aku sudah mengalah membiarkanmu duduk di pangkuan ayah, hari ini aku tidak mau bersimpati lagi."
Kamu adalah adik dan itu artinya kamu harus mengalah dariku. Luke membantah adiknya. Tidak ada istilah adik. Dokter membelah perut ayah untuk mengeluarkan kita dalam waktu yang bersamaan. Bisa jadi aku adalah kakak. Pipi Luke menggembung sebal. Apa katamu? Aku adalah kakak. Tidak, itu aku. Luke tetap memperjuangkan haknya sebagai kakak ketiga. Bukan, kamu adalah adik. Keduanya melakukan kontak mata yang dipenuhi kilat permusuhan. Supir yang menyaksikan pertengkaran keduanya dari kaca spion depan. Ujung bibir Malter berkedut sebanyak 2 kali. Dengan gemas dia mencubit telinga mereka. Kalian masih ingin bertengkar lagi, huh? Dua bocah berwajah serupa Malter itu menggeleng kesakitan. Maaf, ayah. Lalu Malter menunjuk Serki dan Omike yang terlelap dalam posisi saling menyandarkan kepala. Akurlah seperti kakak-kakak kalian. Bisakah kalian? Dengan bibir mengerucut keduanya membuang muka berlawanan arah. Tidak. Hai. Malter menghela nafas panjang. Supir seketika bertanya, Tuan, mereka semua adalah anakmu. Begitulah, aku adalah ayah dari 4 anak ini. Jawab Malter seadanya. Wow, Anda sangat hebat, Tuan. Mengasuh 4 anak sekaligus bukanlah hal yang mudah. Malter menatap putra-putranya. Selanjutnya sebuah senyum hangat terukir indah di wajah tampannya. Benar, aku sangat berusaha untuk itu. Sekitar 15 menit berkendara, mereka akhirnya diturunkan di rumah tembok yang sederhana. Malter beserta 4 putranya berjalan memasuki rumah mereka. Hari telah berganti malam. Malter saat ini bekerja di dapur guna memasak makan malam. Satu persatu jenis makanan mulai dihidangkannya di meja makan yang telah diisi oleh keempat putranya. Tetapi ketika duduk, Malter mendengar Omike bertanya, ayah telah gajian hari ini. Archer menambahkan, ini aneh, bukankah tanggal gajian ayah masih 2 minggu lagi? Serki dan Luke mengangguk-angguk membenarkan. Malter menegang di kursinya. Sama sekali tidak mengira jika putra-putranya begitu hafal tanggal gajiannya. Itu. Luke memotong ucapan ayahnya, manajer pasti telah memecat ayah, bukan? Dia ingin menyangkal tebakan putranya, tetapi si bungsu juga menimpali, ayah membeli daging hanya saat gajian. Jujur saja ayah, kami tidak akan kecewa dengan jawabanmu. Keempat putranya menyentuh kedua tangan Malter sambil tersenyum manis, ini membuatnya cemberut sedih dengan genangan air yang hampir pecah di bibir matanya. Baiklah, ayah mengakuinya. Manajer telah memecatku karena ribut dengan pelanggannya. Tapi, pelanggan itu adalah seorang pria gemuk yang jelek dan mesum, dia bahkan menyentuh pantat ayah. Ujar Malter berapi-api. Archer mendadak mengacungkan sendok di tangannya, seseorang telah berani menyentuh ayah kita. 3 lainnya segera berteriak, hukum dia. Malter menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, lantas beranjak menuju kulkas dan kembali dengan seiris kue di tangannya. Kalian, siapa yang membeli kue ini? Bukannya menjawab, Sola malah diam. Ada kerutan di dahi Malter, kalian tidak mencurinya, bukan? Sola menggeleng serempak, kami tidak melakukannya. Oh, lalu apa ini? Malter menginterogasi anak-anaknya. Serki mengajak ketiga adiknya turun dari kursi untuk mendekati ayah mereka. Bisakah ayah berjongkok? Kami ingin mengatakannya lebih dekat, kata Omike. Walau kebingungan, Malter tetap menuruti keinginan putranya. Apa yang ingin kalian katakan padaku? Tindakan yang keempat putranya lakukan selanjutnya sangat mengejutkan pemuda itu. Sola bersamaan mengecup pipinya dan berucap, selamat ulang tahun, ayah. Malter mengerjap-ngerjap di posisi jongkoknya. Sesendok kue seketika berhenti di depan mulutnya. Bola mata Malter turun pada kue vanila di sendok itu, ini. Putra sulungnya tersenyum lembut, kami telah menabung untuk kue ini, makanlah hasil kerja keras kami, ayah. Kristal bening lolos begitu saja dari matanya, Malter menerima suapan sambil menangis, Hicks. Terima kasih, aku bahkan melupakan hari ulang tahunku sendiri Hicks. Bisakah memberikan ayah pelukan hangat kalian? Sola terkikik geli sebelum memeluk ayah mereka. Di usianya yang ke-24 ini, Malter berharap dirinya serta anak-anaknya akan menemukan kebahagiaan.